Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang pendek tapi memiliki makna yang begitu luas ketika kita cermati maknanya. Hadis tersebut berbunyi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini menegaskan bahwa bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dibuktikan ketika kita mendapati tamu yang hadir ke rumah kita. Seberapa besar kita menghormatinya, seberapa tinggi kita memuliakan kehadirannya, begitulah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika tamu datang ke rumah kita cuek saja, kita tidak pedulikan, maka sebegitu rendah pula lah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Hadirin, kita bayangkan ada informasi yang datang kepada kita bahwa sebentar lagi akan ada tamu agung yang luar biasa, tamu kenegaraan yang akan hadir ke rumah kita. Tamu ini datang bukan dengan tangan kosong, dengan membawa berbagai macam hadiah dan bonus yang akan dipersembahkan buat kita di saat kita menjadi tuan rumahnya. Hadirin, ketika kita mendapatkan informasi seperti itu, akan ada tamu agung yang membawa sesuatu yang begitu berharga, yang begitu besar dipersembahkan buat kita, maka otomatis kita sebagai tuan rumah sudah memikirkan dari jauh-jauh hari. Boleh jadi kita sudah mempersiapkan pakaian kita yang bersih dan bagus, tidak ada yang kotor. Kenapa? Untuk menyambut tamu agung kita. Boleh jadi kita gembira karena rumah kita akan disinggahi oleh tamu agung itu. Kita senang, kita bergembira. Boleh jadi kita mencari informasi, pengetahuan tentang protokoler cara menjamu tamu agung itu agar tamu agung itu tidak kecewa datang ke rumah kita. Artinya sebegitu maksimal kita akan mempersiapkan itu semua, karena tamu agung ini menjanjikan, nanti saya akan datang ke rumah kamu, saya kasih pekerjaan kepada kamu, kalau kamu kerja dengan maksimal, kualitas bagus, saya akan gaji berpuluh-puluh lipat dari gaji biasa kamu, dan saya akan mempekerjakan kamu selama saya tinggal di rumah kamu selama 1 bulan. Semalam saja saya akan gaji 1000 kali dari gaji yang pernah kamu terima. Begitu senang kita mendapatkan informasi seperti itu, kita gembira, kita senang, kita totalitas dan maksimal mempersiapkan tamu agung itu. Hadirin, kita manusiawi semua, dan tidak salah ketika kita mempersiapkan secara maksimal tamu agung yang akan hadir ke rumah kita. Hadirin, sekarang tanggal 12 bulan Sya'ban, artinya 17 hari lagi tamu agung itu akan hadir ke rumah kita, akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita mendapatkan informasi tamu agung itu manusia biasa, sebegitu maksimalnya kita mempersiapkan, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan ketika tamu agung itu Allah yang hadirkan ke rumah kita. Tamu agung itu bernama Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan ketika Ramadan itu akan hadir dalam kehidupan kita? Kalau tadi tamu agung rupa manusia yang bawa begitu banyak bonus buat kita, kita udah mempersiapkan sebegitu maksimal,
Sekarang pertanyaannya, semaksimal atau apa kita mempersiapkan ketika Ramadan akan hadir 17 hari lagi? Hadirin, yang pertama, agar tamu agung yang bernama Ramadan itu tidak kecewa hadir dalam kehidupan kita, kita harus pasang niat, harus gembira dalam hati kita. Kenapa? Karena seseorang ketika dia gembira, itu energi letih, lesu, lemas hilang dengan seketika. Contoh, kalau orang pulang kampung menghadapi Idul Fitri, itu kan 3 hari 4 hari sebelumnya banyak yang pulang kampung tuh. Impit-impitan di kereta, impit-impitan di mobil, desak-desakan naik motor, capek pulang kampung, itu hilang itu. Kenapa? Gembira, senang ketika dia pulang kampung. Jadi orang energinya ketika dia senang, yang susah jadi hilang. Capek jadi nggak capek, hilang. Ketika bulan suci Ramadan hadir, yang pertama modalnya kita senang dan gembira. Kenapa? Tamu agung itu akan hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau tadi tamu agung ketika dia hadir, agar tamu agung tidak kecewa, kita mencari informasi tentang cara penyambutannya bagaimana, protokoler penyambutan tamu agung bagaimana. Begitupun dengan akan hadirnya Ramadan dalam kehidupan kita, kita harus cari ilmunya, agar jangan sampai Ramadan datang dalam kehidupan kita, dia pergi, tidak ada bekasnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, bersabda dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Nggak tahu ilmunya. Bagaimana syarat sah puasa, bagaimana rukun puasa, apa yang membatalkan puasa dan apa yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ini harus dikaji secara detail agar puasa kita bermakna dalam kehidupan kita, agar puasa kita yang kita lakukan besok bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Itulah pentingnya ilmu. Seperti tadi kita mencari ilmu pengetahuan untuk bagaimana cara menyambut tamu agung itu. Ramadan pun perlu kita cari ilmunya agar puasa kita bermakna. Selain gembira, selain mencari ilmu, tadi ketika tamu agung akan hadir ke rumah kita, pasti pakaian yang kita pakai ada pakaian yang bersih, yang bagus, yang tidak kotor, yang tidak bau. Ketika Ramadan akan hadir dalam kehidupan kita, kita pun harus membersihkan jiwa kita agar jiwa kita jangan sampai kotor. Ketika Ramadan hadir, kita malu, diri kita masih kotor dengan berlumuran dosa. Dosa dari lisan kita, dari telinga kita, dari mata kita, tangan dan kaki kita, dengan cara bertaubat kepada Allah. Taubat dengan cara yang pertama, al-iqla. Iqla itu meninggalkan dosa lama yang sudah kita lakukan. Yang kedua, an-nadam. Nadam itu menyesal. Menyesal ketika kita melakukan perbuatan yang dilanggar, yang sudah diatur oleh Allah untuk tidak dilaksanakan. Ketika kita melaksanakan, harus ada rasa penyesalan dan harus ada azam. Azam itu cita-cita kuat, keinginan kuat untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, dengan cara minta maaf. Makanya wajar kalau di kampung menghadapi bulan suci Ramadan banyak yang kunjung ke keluarga, kunjung sana kunjung sini, silaturahim untuk minta maaf, agar ketika masuk ke bulan suci Ramadan dosa kita terhadap Allah dan sama manusia beres dan selesai. Ketika itu semua sudah kita lakukan, akan ringan jadinya ketika kita melaksanakan ibadah tarawih, ibadah puasa, qiyamul lail, baca Quran. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat berat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian 3 tips saja dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus bergembira. Kita harus mensucikan jiwa kita dengan cara bertaubat dan mencari ilmu agar puasa kita tidak masuk ke dalam apa yang disabdakan Rasul yang tadi saya sampaikan. Begitu banyak orang yang berpuasa
dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali haus dan lapar saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.